Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Akida dari jurusan Agribisnis. Saya akan memaparkan pokok pembahasan mengenai strategi dan sasaran penyuluhan pertanian. Strategi penyuluhan pertanian haruslah mampu menjawab tantangan-tantangan pembangunan pertanian yang sifatnya universal. Merancang strategi informasi pasar hasil pertanian. Selama kurang lebih 15 tahun, Indonesia melaksanakan pembangunan yang berencana atau pelita. Ternyata banyak kemajuan yang telah dicapai dari sekian banyak sektor yang berhasil. Yang pertama, pembangunan pertanian khususnya tanaman pangan untuk komoditi padi benar-benar menunjukkan hasil yang memuaskan. Yang kedua, peningkatan produksi padi Indonesia betul-betul sangat spektakuler, hingga sangat beralasan kalau pada akhirnya Afandi selaku Menteri Muda Urusan Produksi Pangan menegaskan bahwa sejak tahun 1983 ini Indonesia berhak untuk swasembada beras. Masalah-masalah yang timbul adalah yang pertama, pasca panen dan pemasaran umumnya akan tampil menjadi persoalan pembangunan pertanian. Yang kedua, alat transportasi yang kurang didapati di pedesaan yang jauh dari perkotaan juga menjadi persoalan berikutnya. Kelangkaan informasi pasar cenderung akan menyebabkan timbulnya keadaan yang tidak berimbang yang tercermin dalam fluktuasi harga dan perbedaan harga yang cukup besar antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Konsekuensi dari suasana yang demikian adalah yang pertama, besarnya risiko usaha dan turunnya gairah berproduksi dari para petani produsen itu sendiri. Yang kedua, langkanya informasi pasar juga akan menyebabkan turunnya kekuatan tawar-menawar di tingkat petani produsen. Akibatnya, kalau saja pemerintah berkenan untuk menyelenggarakan suatu kegiatan yang diarahkan untuk meluruskan cita-cita di atas, maka sudah sepantasnya jika kegiatan yang akan ditempuh tersebut tetap diarahkan guna memperbaiki pelayanan informasi pasar sebagai langkah awal dalam rangka pengintegrasian menuju suatu sistem pasar nasional. Pada sudut lain, juga terbukti bahwa disampaikan adanya hasrat seperti di atas tadi. Maksud dari pengembangan informasi pasar adalah yang pertama, agar petani dan pedagang mampu pula mengarahkan produksi bahan makanannya serta pemasaran yang sesuai dengan harga pemasaran. Yang kedua, mengurangi fluktuasi harga dan risiko pemasaran serta meningkatkan kekuatan tawar-menawar para petani produsen sendiri. Aspek dari informasi pasar yang paling urgen dan mendesak untuk dilaksanakan dan kegiatan ini adalah yang pertama, pentingnya pelayanan informasi harga sebagai penunjang terciptanya informasi pasar yang rasional, realistik, dan sesuai pula dengan kebutuhan serta minat petani di pedesaan. Hal ini perlu untuk disampaikan mengingat beberapa pertimbangan. Yang pertama, salah satunya adalah adanya fakta yang menyatakan bahwa hingga detik ini pemerintah telah merintis satu kerjasama teknis antara pihak Indonesia dengan negara Jerman Barat. Kegiatan ini populer dengan sebutan Pelayanan Informasi Harga ATA 85-86, serta produksi umumnya akan dicirikan oleh dua kegiatan yang paling penting. Pertama adalah yang menyangkut pengumpulan data, pengolahan data, dan pengiriman data. Kedua adalah mengenai penyampaian dan penyebaran informasi kepada kelompok saran lewat media massa. Penyampaian data pada sasaran. Seperti diketahui, media massa sangat digunakan umumnya dapat dibagi ke dalam 3 bagian, dan ketiga media massa tersebut adalah yang pertama radio TV, yang kedua papan harga, dan yang ketiga surat kabar.
pemilihan radio atau TV sebagai salah satu media massa yang diharapkan memang cukup beralasan. Sebab kalau dibandingkan dengan surat kabar, memang radio lebih memasyarakat di kalangan para petani Indonesia. Artinya kalau Anda sempat jalan-jalan ke pedesaan, maka di sana akan banyak ditemukan radio dari masyarakat setempat ketimbang koran. Sedangkan mengenai papan harga yang dipasang di pusat pasar ataupun surat kabar daerah, pada intinya dimaksudkan sebagai pelengkap dari penggunaan radio. Yang jelasnya lagi, kalau dibandingkan dengan efektivitasnya, maka radio akan lebih besar dibandingkan dengan kedua media massa yang lainnya. Adapun untuk waktu penyampaian data harga memang perlu disesuaikan dengan luang petani. Yang pertama, berdasarkan data yang diperoleh, maka waktu yang paling efektif adalah di kala malam hari, tak kala petani sedang beristirahat atau pada pagi hari, di kala petani akan berangkat ke ladang. Yang kedua, bahasa yang dipergunakan akan lebih baik sekiranya dilaksanakan dengan daerah. Untuk provinsi dan bahasa Indonesia kalau dari RRI Jakarta. Demikian secara singkat telah diutarakan satu rancangan dasar dari pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi harga yang dewasa ini sedang dikembangkan oleh pemerintah atau dinas terkait. Jadi cukup sekian pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.